Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Wahai saudaraku, alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki dan telah berada di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya sebagai refleksi dari sebuah keimanan yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Di sisi lain, hari ini pula kita sebagai manusia mendapatkan ujian yang luar biasa, mendapatkan cobaan yang teramat dahsyat. Semua umat manusia di seantero dunia merasakan dampaknya, baik dampak yang secara langsung maupun dampak yang secara tidak langsung. Puluhan ribu atau mungkin bahkan ratusan ribu nyawa meninggal dunia. Aktivitas manusia lumpuh tidak berdaya. Hingar-bingar perkotaan sunyi, mencekam dan menakutkan. Laksana kota yang sedang mati. Hiruk pikuk kesibukan duniawi seakan-akan terhenti, tidak terdengar lagi. Namun yang ada hari ini adalah keluh, kesah, resah, dan gelisah. Rintihan dan tangisan seringkali terdengar di pagi dan di sore hari. Semuanya ini terjadi hanya karena Allah, Zat yang Maha Pencipta, menurunkan wabah virus corona sebagai makhluk dan ciptaannya. Subhanallah, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua pasti akan terjadi atas kehendaknya, dan semua tidak akan pernah terjadi tanpa kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Ma asobakum min musibatin illa biiznillah, al-ayah. Wahai saudaraku seiman dan seagama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan momentum ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah dan barakah. Dan bulan Ramadan, bulan melaksanakan ta'ah. Dan terjadi pula di bulan Ramadan wabah dan musibah. Maka hari ini kita beribadah di tengah wabah dan musibah. Karenanya
hanya ada satu rangkaian kalimat yang menjadi penyejuk hati dan solusi bagi kita umat Islam yang beriman, yaitu bersabar, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, kata para ulama, sabar itu dikategorikan menjadi yang pertama, as-sabru alal musibah, bersabar atas musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita manusia. Sekali lagi, hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya COVID-19 atau wabah penyakit virus corona. Sebagai orang yang beriman, kita harus bersabar dan menerima atas pemberian Tuhannya. Karena dengan kesabaran menerima atas ujian akan mendatangkan belas kasih dan rahmat dari Tuhan Allah Jalla Jalaluhu. Hanya dengan kesabaran akan mendatangkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sabru alal masyaqqah, bersabar atas segala kesulitan dan masyaqqat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan hidup, sulit mencari lapangan kerja, sulit mencari penghidupan sebagai maisha untuk keluarganya, akibat terdampak secara ekonomi dari wabah COVID-19. Maka sekali lagi, bersabarlah kawan. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk hamba-Nya. Yang ketiga, as-sabru ala ta'ah, bersabar dengan melaksanakan taat atas segala perintah-perintahnya. COVID-19 tidak menjadi tembok pemisah terhentinya interaksi kita dengan Tuhannya. Wabah virus corona tidak menjadi penghalang terputusnya hubungan kita dengan Zat yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Bahkan dengan beribadah di rumah, dengan bermunajah di rumah di tengah wabah, menjadi pilihan yang utama untuk kita lakukan agar kita diselamatkan dari wabah dan musibah tersebut. Dan yang keempat, as-sabru alal maksiyah, bersabar untuk tidak melakukan maksiat dan mungkarat
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemaksiatan hanya akan mendatangkan kemurkaan Tuhan. Karena kemaksiatan hanya akan mendatangkan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma nazala bala illa bidhanbin wala rafa'a bala illa bitaubatihi. Allah tidak akan menurunkan bala dan musibah kecuali banyaknya perbuatan dosa yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat dan mungkarat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan Allah tidak akan menghilangkan dan mengangkat bala dan musibah kecuali kita bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan sesegera mungkin Allah menghilangkan dan mengangkat bala dan musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, sebagai insan manusia kita diperintahkan dan diberikan kewenangan untuk melakukan ikhtiar dan doa. Sekali lagi, sebagai insan manusia yang tidak berdaya diberikan kewenangan untuk melakukan ikhtiar dan doa agar supaya kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan cara mengindahkan serta melaksanakan himbauan-himbauan, maklumat-maklumat yang sudah disebarluaskan oleh pemerintah kita. Di antaranya adalah melakukan physical distancing, menjaga kebersihan baik diri pribadi maupun bersama keluarga dan lingkungan kita. Yang ketiga, menghindari kerumunan banyak orang. Serta yang keempat, menggunakan masker dan lain sebagainya yang mengarah kepada kebaikan dan keselamatan kita. Hal ini menjadi penting, saudara, sebagai langkah awal ikhtiar kita sebagai manusia agar terhindar dari wabah virus corona. Karena manusia tanpa ikhtiar dan doa hanya akan mendatangkan malapetaka. Manusia mengabaikan ikhtiar dan doa hanya akan menampakkan kesombongan di mata Tuhannya. Al-insan bitakhir wallahu bitaqdir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah jualah yang menentukannya. Saudaraku yang budiman, kita sadar serta meyakini bahwa wabah dan musibah yang terjadi hari ini semata-mata terjadi atas kehendaknya, datang dan pergi atas kekuasaannya Allah Jalla Jalaluh. Karenanya segalanya kita pasrahkan kepadanya.
segalanya kita serahkan kepada jualah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan keselamatan dan perlindungannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencukupi, melindungi atas segala wabah dan musibah, akan menjaga serta memberikan perlindungan kepada kita sebagai hambanya, manakala kita selalu menyandarkan segala sesuatunya kepadanya. Segala datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita. Sehingga dengan barakah Ramadan, dengan kemuliaan Ramadan, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah segera menghilangkan wabah dan musibah COVID-19 dan segera menghilangkan semua dampak dan kesulitan yang terjadi kepada kita manusia. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekelumit pesan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.